Ketika Bunda merasa omongan Bunda sudah tidak didengarkan suami, Bunda merasa suami kurang perhatian lagi sama Bunda. Suami tidak mengerti perasaan Bunda. Suami berbuat dan ngomong seenaknya sendiri dan bahkan kalau emosi mulai berani berkata-kata kasar dan memaki-maki Bunda. Nah, ini tanda kalau suami sudah hilang rasa segannya pada Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, para Bunda semoga dirahmati Allah. Ketika Bunda merasa omongan Bunda sudah tidak didengarkan suami, Bunda merasa suami kurang perhatian lagi sama Bunda. Suami tidak mengerti perasaan Bunda. Suami berbuat dan ngomong seenaknya sendiri dan bahkan kalau emosi mulai berani berkata-kata kasar dan memaki-maki Bunda. Nah, ini tanda kalau suami sudah hilang rasa segannya pada Bunda. Ketika Bunda berada pada posisi seperti ini, pasti hati Bunda rasanya sangat sakit ya. Bunda capek dan lelah harus dengan kalimat seperti apa lagi dan dengan tindakan apa lagi untuk membuat suami ini mau mendengarkan Bunda, mau memahami Bunda dan bisa tunduk menuruti segala keinginan Bunda. Ya, biasanya ketika suami sudah menunjukkan gejala sikap seperti itu, artinya suami sedang berada di fase jenuh Bun. Hubungan merasa hambar dan itu-itu aja. Suami juga merasa kurang tertantang karena sejatinya laki-laki itu jiwanya ingin selalu terpacu dan tertantang ya. Nah, maka dari itu terapkan 3 cara ini agar suami Bunda bisa tertantang lagi sehingga akhirnya suami akan bisa tunduk dan segan pada Bunda. Rahasia yang pertama, junjung tinggi marwah suami sebagai qawam atau sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Artinya, kita sebagai istri jangan terlalu mendominasi hubungan. Libatkan suami pada setiap pengambilan keputusan ya Bun. Saya selalu mengajarkan klien-klien saya hal demikian. Tanyakan pada suami pada setiap pengambilan keputusan. Mintalah saran-saran terbaik darinya, lalu apresiasi dengan mengatakan terima kasih. Misalnya, ketika ingin pergi berlibur, Bunda bisa tanyakan ke suami, "Pak, sudah lama sekali ya kita nggak liburan bareng. Menurut Papa gimana?" Nah, berikan jeda waktu untuk suami berpikir, biar suami merasa dibutuhkan. Lalu lanjutkan pertanyaan agar dia memutuskan untuk pergi berlibur kapan, di mana, dan ke destinasi mana saja. Nah, jika Bunda sering-sering menjunjung qawam suami sebagai pemimpin, insya Allah alam bawah sadar suami merasa tercukupi. Dia merasa dibutuhkan dan merasa dihargai. Dan imbasnya, suami juga akan memberikan feedback yang sama pada Bunda. Atau minimal, jika suami melakukan kesalahan, suami akan merasa bersalah dan mudah hilaf untuk menyadari kesalahannya. Nah, inilah tanda kalau suami sudah mulai segan sama Bunda karena terharu dengan perlakuan Bunda padanya. Nah, kemudian rahasia kedua, Bun, jadilah pendengar yang baik bagi suami. Biasanya suami itu akan menceritakan 2 hal pada istrinya. Yang pertama, bercerita tentang cerita bahagia, tentang keberhasilannya dan momen-momen antusiasnya. Kemudian yang kedua, suami akan bercerita tentang ujian yang sudah dilaluinya. Nah, Bunda perlu pasang badan dan ekspresi yang sesuai dengan kondisinya saat itu juga. Misalnya, suami sedang bahagia karena menang proyek ya. Bunda bisa gali dan kulik antusiasnya, tinggikan derajatnya dengan memujinya. Seperti, "Wah, hebat banget kamu, Pak. Kok bisa Papa memenangkan proyek ini? Caranya gimana, Pak?" Ya, tunjukkan ekspresi bangga dan bahagia, Bun. Kemudian kalau suami sedang bercerita kalau dia baru saja melewati masalah, entah dalam hal kerjaan atau pertemanan, Bunda dengarkan obrolan suami, peluk suami, usap-usap punggung suami, ya. Bunda hadir untuk memberikan kekuatan untuknya dan jangan bertanya apapun soal masalah suami. Biarkan dia mereda dan suami bisa tenang lagi. Nah, dalam hal ini ego suami merasa Bunda sudah penuhi. Karena inilah kunci agar suami makin ketergantungan sama Bunda. Suami akan makin gak bisa jauh sama Bunda dan suami jadi tunduk dan segan pada Bunda karena Bunda bisa jadi satu-satunya wanita yang bisa memahaminya. Kemudian rahasia yang ketiga, jadilah istri yang pandai melakukan self-love. Iya, kita sebagai istri harus pandai mengatur kondisi hati dan perasaan kita, Bun. Ibarat perasaan cinta kita ini seperti keran air ya. Nah, kita harus bisa mengerem kapasitas cinta kita ke suami agar cinta kita tidak tumpah dan terbuang sia-sia. Maka dari itu, Bunda bisa atur kadar perasaan cinta di dalam diri Bunda lebih banyak ke diri Bunda agar alam bawah sadar Bunda bisa menciptakan kebahagiaan Bunda sendiri dan tidak bergantung pada suami.
Sesekali Bunda bisa bertanya pada diri Bunda sendiri sambil dipeluk-peluk dirinya. Tanyakan, kamu hari ini sedang pengen kemana? Mau makan apa? Inginmu seperti apa? Lalu resapi jawabannya di dalam hati Bunda. Atau Bunda bisa sibukkan diri Bunda pada hobi Bunda. Tetapkan jadwal sepekan sekali untuk diri Bunda melakukan me time. Jalan-jalan sendiri, melakukan hobi, atau bisa jalan-jalan bareng teman Bun. Tujuannya untuk apa? Ya, agar pikiran Bunda ini tidak terfokus pada suami terus. Endingnya kalau suami ini tidak melakukan apa-apa yang kurang klik di hati Bunda, Bunda akan selalu merasa sakit hati. Kan nanti Bunda sendiri yang rugi ya. Nah, kalau Bunda terlihat mandiri, bisa bahagia dengan diri sendiri, tidak bergantung pada suami, insya Allah aura positif Bunda akan semakin kuat terpancar. Orang-orang, terutama suami Bunda, akan melihat Bunda sosok yang adem, tenang, selalu ceria, dan mereka akan selalu nyaman ketika bersama Bunda. Bahkan ada juga klien saya yang memaharkan cincin karomah Al-Madinah berada pada fase bukan hanya suami saja yang tergila-gila sama klien saya Bun, tapi mantan-mantannya juga malah makin mendekat lagi karena aura positif klien saya ini terpancar sangat kuat. Sehingga orang-orang yang melihatnya, terutama suaminya, ya akan merasa segan dan tunduk serta mau menuruti segala keinginan klien saya. Nah, Masya Allah ya Bunda, itu tadi 3 rahasia agar suami bisa tunduk dan segan pada Bunda. Silahkan Bunda bisa praktikkan di rumah ya. Kalau Bunda ingin saya dampingi untuk menjadi istri yang cantik dan menjadikan suami terkunci birahi dan kesetiaannya hanya pada Bunda, silahkan Bunda bisa menghubungi saya pada nomor di atas ini. Baik, sekian dari saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.